Oke, teman-teman ibadah luar biasa, mahasiswaku, khususnya mahasiswa pragmatik, sosiopragmatik, dan juga analisis wacana, dan juga sosiolinguistik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga selalu sehat dan berbahagia, karena tidak mengurangi rasa hormat saya bahwa kekuatan, kesehatan, jasmani rohani itu akan memantik semangat kita dalam belajar dan membelajarkan diri. Maka kenapa Pak Romadi selalu menggaungkan ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Ini wujud komitmen kita bahwa kita sebagai seorang pembelajar, sebagai seorang peneliti, sebagai seorang penggiat literasi harus terus mengajak, mendorong, memantik semangat teman-teman kita untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena apa? Komitmen di situ ada ilmu dan amal yang nanti akan punya nilai pahala yang terus mengalir untuk kita. Nah, artinya apa? Ketika kita belajar dan membelajarkan diri, tentu kan akan mendapatkan pengetahuan nih, entah melalui media cetak, media online, atau media-media yang lain. Ternyata itu menjadi dampak nyata terhadap pengetahuan kita lebih. Yang kedua, ketika kita belajar dan membelajarkan diri, kita dapat pengetahuan yang nanti bisa kita bagikan. Nah, ketika dibagikan pada umat, tentu ini menjadi amal jariah. Nah, amal jariah ini akan mengalir terus menjadi pahala yang terbaik. Maka segala aktivitas kita, baik pagi hari ini, siang nanti, sore hari, maupun proses berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, harus kita niatkan untuk ibadah. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, teman-teman ibadah luar biasa. Pertemuan kemarin ada yang bertanya begini, Pak Romadi, sebenarnya belajar pragmatik itu kenapa penting Pak Romadi? Nah, ini harus kita bahas nih ya. Jadi mengapa belajar pragmatik penting? Karena apa? Agar tidak gagal pragmatik. Dalam berkomunikasi kita, itu kan kita menemukan ada aspek-aspek yang harus kita pahami. Satu, kita sebagai penutur, kita harus paham ada lawan tutur. Ketika kita bertutur, tentu kita paham ada tujuan tuturan. Dalam tujuan tuturan tersebut tentu bisa diucapkan secara langsung, ada juga yang disampaikan secara tidak langsung. Nah, sehingga ketika kita paham ada penutur, ada lawan tutur. Jadi belajar pragmatik harus memahami aspek-aspek satu, penutur dan lawan tutur. Penuturnya siapa? Oh, penuturnya Pak Romadi. Oke, bosku. Itu yang pertama. Kemudian lawan tuturnya siapa? Oh, lawan tuturnya ada Mas Marvan. Oh, Mas Marwan, gimana kau kabarnya? Sehat bosku. Oke, ada Mas Mehmet. Mas Mehmet, sehat nggak kau di Purwokerto? Sehat selalu. Wih, ada Mas Lili. Mas Lili juga sehat. Nah, ternyata kita bisa melihat dimensi yang kita lakukan berkomunikasi bisa langsung, ya, tidak tutur langsung, tapi juga kita bisa menggunakan media. Medianya bisa misalnya dengan HP, dengan telepon, saya bisa telepon Mas Mehmet di Purwokerto, bisa telepon Mas Lili di Karanganyar. Tapi bisa juga saya telepon Mas Marvan di Kalimantan Utara. Tapi bisa juga saya telepon kepada Mas Warno di Karanganyar. Kemudian kita bisa juga berkomunikasi dengan teman-teman kita di seluruh Indonesia di 38 provinsi. Artinya itu tidak tutur langsung. Tetapi perlu kita pahami bahwa dalam tidak tutur ada juga tidak tutur tidak langsung. Jadi yang disampaikan secara tidak langsung itu merupakan tidak tutur tidak langsung. Jadi ketika kita memahami Mas Mamat membaca buku. Nah, Mas Mamat membaca buku. Ini langsung diucapkan dan ini menjadi buku ini tulisan kumpulan book chapter dari dulu mengenang Mas Didi Kempot, Sobat Ambiar gitu ya. Nah, salah satu tulisan Pak Romadi ada juga di sini. Dan kenapa saya buka buku ini? Karena ingin ada hal yang saya contohkan pada teman-teman. Tindak tutur yang disampaikan oleh Mas Didi Kempot itu dalam lagunya yang berjudul Banyu Langit. Ya, liriknya ada suara angin. Suara angin, angin sing ngeri duati. Ya, gitu ya. Tapi mohon maaf, Nek Pak Romadi kan menyumbangkan suara sumbang, jadi tidak senantiasa bisa dinikmati suara merdunya, tapi menyumbangkan suara sumbang. Itu kalau kita lihat tuturan tadi, jadi suara angin, ya, suara angin, angin sing ngeri duati, ya, gitu ya. Jadi suara angin yang
ngeridu itu bisa terasa betul sampai hati. Nah, kemudian yang ketiga itu ketika kita pengen nangis, ya, ingin menangis. Ketika yang ngetokke eluh berarti mengeluarkan air mata. Jadi tuturan ini bisa disampaikan secara lugas, tapi juga bisa tuturan yang memiliki makna di balik tuturannya itu. Jadi misalnya pengen nangis ngetokke eluh neng pipi. Nah, suwera weruh berarti lama tidak bertemu. Jadi ini yang tentu teman-teman perlu pahami betul bagaimana kita memahami tindak tutur langsung, tidak tutur tidak langsung. Dan itu ketika tujuan disampaikan secara langsung, itu berarti merupakan pernyataan atau tindak tutur lokusi. Pernyataan biasa. Mas Mamat membaca, ini pernyataan lokusi. Tapi ketika saya katakan apa? Mas Mamat membaca, nah itu beda lagi kan. Sehingga tentu ini akan berbeda juga ketika kita memahami sebuah tuturan yang beragam. Jadi teman-teman ibadah luar biasa, belajar pragmatik itu penting memahami siapa penutur lawan tutur. Karena apa? Itu akan memantik dan menentukan sikap kita dalam berbahasa. Apakah kita menggunakan bahasa yang formal atau bahasa yang baku. Sehingga di situ juga akan memantik tuturan kita agar kita memilih diksi-diksi yang tepat, diksi yang santun, diksi yang beragam, tetapi sesuai dengan apa yang diperlukan oleh lawan tutur kita. Nah, kemudian teman-teman ibadah luar biasa, ketika kita belajar pragmatik juga harus memahami tujuan tuturan. Tujuan tuturan itu sangat penting karena dia akan bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga tuturan yang dimaksud yang disampaikan secara langsung itu berarti makna lugasnya, tapi yang implikatur, maksud yang tersirat, ya, yang lugas disampaikan secara langsung itu makna eksplisit. Nah, sekarang implisitnya dalam pragmatik disebut dengan implikatur. Maka kita perlu memahami siapa penuturnya, siapa lawan tuturnya, siapa partisipannya. Pak Romadi misalnya penuturnya, Mas Mamat lawan tuturnya, Mas Marvan partisipannya. Dan tentu ini akan bersinergi dalam berkomunikasi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan tuturan ini tentu juga akan melihat, mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dari penutur dan lawan tuturnya, ya. Jadi teman-teman ibadah luar biasa, komitmen kita untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa salah satunya adalah belajar pragmatik. Pragmatik itu merupakan interdisipliner linguistik yang memahami maksud ujaran seorang penutur di balik ujarannya. Jadi dengan melibatkan konteks tuturan. Jadi kita nggak bisa melihatnya hanya sebagai makna lugas, makna harfiah, tetapi pragmatik kita harus memahami maksud dan ujaran penutur yang ada di balik tuturannya. Jadi kalau saya mengatakan mahasiswa saya masuk kelas kok terlambat, loh Mas, jam segini kok sudah datang. Nah, ini kan pertanyaan, tapi pertanyaannya mengandung sindiran, ya. Misalnya lagi, ruangan ini kok terasa panas sekali padahal AC-nya hidup menyala dan realnya ada AC-nya yang menyala, tapi kok terasa panas sekali, berarti bisa jadi AC-nya kurang didinginkan, atau mungkin bisa juga yang memahami secara leksikal, ya, nanti secara lugas, wah AC-nya dingin, wah disiram es gitu ya, nggak bisa juga. Jadi kita harus memahami tuturan-tuturan itu yang secara langsung maupun dibalik ujaran seseorang, ya. Itu jadi belajar pragmatik harus belajar penutur lawan tutur, tujuan tuturannya, implikator peranggapannya, lalu konteksnya, konteks tuturan. Ini yang penting, sehingga juga mempelajari konteks tuturan itu bisa konteks sosial, konteks budaya, konteks situasi, konteks macam-macam, ya. Sehingga belajar pragmatik kita harus banyak membaca secara struktural dan fungsional, sehingga kalau struktural kita akan bicara secara mikrolinguistik, secara fungsional kita akan bicara makrolinguistik. Dan di sini dimensi pemahaman kita sebagai seorang pembelajar bahasa, pembelajar pragmatik harus terus memiliki repertoar bahasa yang luas, sehingga kita akan tahu, lihat, dan bisa menyemangati apa yang kita katakan. Jadi seperti Mas Komeng dulu pernah menyampaikan, ya, dalam posisi kenapa Pak Presiden Prabowo itu terpilihnya di bulan Februari tetapi pelantikannya di bulan Oktober, yaitu karena waktu itu Dewan salah memilih diksi
harusnya cepatikan, bukan pelantikan. Nah, kalau pelantikan berarti melantiknya pelan-pelan gitu ya. Jadi ini kontekstual kan, Kang Komeng yang uhui gitu ya. Jadi memang masing-masing punya teknik untuk menyampaikan maksudnya. Jadi misalnya saya naik mobil atau naik kendaraan sama Mas Ngadimin ya. Mas Ngadimin tak tanya, tadi kita berangkat kemarin misalnya ke tempatnya Mbak Astuti ya. Tempatnya Mbak Astuti kita lewat sebelah kiri berangkat menuju ke Boyolali. Nah, setelah lewat kiri, pulangnya kan tentu kita lewat sebelah kiri lagi. Tapi yang kalau pas berangkat kita sebelah kirinya ada di sebelah kiri, terus pulangnya kita berada yang sebelah kanan waktu kita berangkat kan. Nah, tak tanya Mas Kadimin sama Yurahini. Nah, tak tanya tuh, kita tadi kelihatannya tidak lewat sini ya. Wah, Mas Ngadimin sama Yura ini semua bersikuku. Lewat sini, tadi jelas-jelas lewat sini. Masa sih? Enggak toh. Tadi kita enggak lewat sini. Padahal kita lewat sebelah kiri yang menuju ke Solo. Padahal tadi lewat sebelah kiri yang menuju Boyolali kan berarti bersampingan, berdampingan. Tadi saya tunjukkan, tadi kita enggak lewat sini, tadi lewat sebelah sana, gitu ya. Wah, baru mereka, waduh, ini namanya tidak memahami konteks. Nah, itu karena apa? Tujuan tuturan Pak Romadi adalah untuk berhumor. Jadi memang kita menciptakan tuturan dalam rangka dengan konteks humor. Nah, contoh lagi misalnya Mas Ngadimin tak tanya, Mas Ngadimin, tadi malam tidur jam berapa? Mas Ngadimin langsung jawab, wah saya tidur jam 10, wah 10 malam gitu ya. Lalu saya katakan, loh tidur kok tahu jam berapa? Oh iya ya, gitu. Jadi pemahaman konteks dan konteks ini menjadi penting dalam upaya untuk kita menciptakan tuturan dengan tujuan tertentu, misalnya untuk berhumor. Kalau tujuannya untuk resmi menyampaikan maksud, ya tentu akan berbeda. Tapi kalau maksudnya sendirian, ya tentu menggunakan implikator-implikator. Nah, inilah pentingnya belajar pragmatik, belajar konteks dan konteks, belajar penutur lawan tutur dan partisipan, belajar media yang digunakan apa langsung tidak langsung, kemudian juga belajar tujuan yang tersirat dan tersurat, implikator dan peranggapannya. Jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa, tentu itu semua harus dibalut dengan prinsip kerjasama. Jadi ketika bertutur kita akan memahami antara penutur dan lawan tutur. Jadi teman-teman hebat dan luar biasa, ini pentingnya belajar pragmatik agar tidak gagal pragmatik di dalam bertutur, dalam bercakap, dan ini pentingnya untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca. Baca untuk menulis dan menulis untuk baca umat sepanjang hayat. Apapun yang kita baca pasti akan menambah wawasan dan pengetahuan kita, dan semangat untuk berliterasi dengan Ratu Lisa itu akan menjadi modal dasar untuk diskusi kita dalam forum Dek Lisa. Dialog pendidikan, literasi bahasa dan sastra yang tentu akan memantik semangat kita dalam keberagaman yang hebat dan luar biasa. Teruslah berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membaca untuk menulis dan menulislah untuk baca umat sepanjang hayat. Agar kita semua ikut serta menyinari dunia. Jadilah seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Semangat selalu, belajar pragmatik bersama Muhammad Rahmadi Ratu Lisa. Kita tunjukkan bahwa kita bisa menjadi teladan, jadi contoh dalam berkomunikasi dengan baik, benar, dan santun. Dan stop ujaran kebencian, stop provokasi, tunjukkan bahwa kita bisa berbahasa yang benar, baik, dan santun untuk multi generasi NKRI. Ingat, jangan pernah gagal pragmatik, karena belajar pragmatik itu menyenangkan. Belajar pragmatik itu akan memberi semangat kita untuk terus bersilaturahmi jelajah semesta. Matur, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.